Halo, selamat datang kembali di channel YouTube dengan 38 juta subscriber. Kali ini Mimin mau membahas jejak bersejarah Vespa Super di Indonesia. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasan. Vespa tidak tercipta sebagai motor ningrat, tapi justru sebaliknya, dinamika sosial yang membentuknya seakan bertahta. Berkat kultur serta sejarah panjang yang ditoreh, siapapun menerwakan eksistensinya. Perusahaan aviasi yang banting setir kala itu, ternyata berbuah manis di kemudian hari. Desain ikoniknya, abadi hingga detik ini. Mahakarya Italia itu tak hanya melekat di daratan Eropa. Seluruh dunia bisa merasakan. Erat pula hubungannya dengan tanah air. Fakta menyebutkan, komunitas Vespa terbesar kedua ada di sini, setelah negara pencipta. Begitu banyak memang penyembah si mesin kanan. Rupa-rupa Vespa menyebar di tiap kota. Salah satunya, seri Super. Orang tua, kakek nenek Anda, bisa jadi mengukir kenangan di atasnya. Ia jamak terlihat di aspal Indonesia. Terlebih pada era 60-70-an. Saat dan motor menjadi importir, sekaligus merakitnya di dalam negeri. Perjalanan Super cukup panjang. Dari 3 gigi hingga ber-CVT. Dari berasap hingga menjunjung tinggi standar emisi. Namun satu yang jadi benang merah. Selalu dibuat stilis dan menyenangkan dipakai siapa saja. Vespa 150 VL dan VB1, 1954–1958, Wide Frame. Begitu kata Piaggio mengategorikan seri VL dan VB. Keduanya merupakan kakak beradik, yang boleh dibilang, nenek moyang Vespa Super. Tak lain, karena memiliki bodi bongsor dan mesin 150 cm3. VL lahir di 1954, dengan bahasa desain baru saat itu. Lampu utama sudah dipindahkan menyatu dengan stang. Berubah dari yang tadinya berada di atas spakbor. Mesin 1 silinder 2 tak 145,6 cm3, jadi sumber tenaganya. Jenis square engine ini memasok tenaga 5,4 HP _5000 putaran per menit yang disalur oleh transmisi 3 percepatan. Belum begitu impresif, karena top speed-nya pun hanya sanggup hingga 69 kpj. Seri VB merupakan lanjutan langsungnya. Ia diluncurkan pada 1957, dengan beberapa update. Lampu depan memiliki diameter yang membesar. Lantas jenis karburator juga ikut dibarukan, serta kapasitas tangki yang membesar. Walaupun spesifikasi mesinnya masih sama, kecepatan puncak melonjak ke angka 83 kpj. Keduanya kini menjadi spesies langka yang diburu para kolektor. Harganya, suka-suka penjual. Kelangkaan ini berdampak pada nilai yang mulai tak masuk akal. Salah satu kerabat saya memiliki seri VB. Upaya berupa tawaran uang senilai mobil, tak jarang diutarakan untuk menebusnya. Namun sang pemilik tak mau kehilangan motor ini. Vespa 150 VBA, 1958–1960, inilah suksesor para wide frame. Seluruh desainnya berubah jadi lebih ramping, walaupun tetap saja tergolong besar. Bodi motor benar-benar dibuat baru, tak membekas pendahulunya. Piaggio, saat itu, mengategorikannya dengan sebutan large frame. Inilah yang menjadi basis Vespa bodi bongsor ke depan, dengan berbagai nama. VBA hidup pada masa peralihan menuju era 60-an. Alhasil desainnya beranjak modern, saat itu. Paling kentara, speedometernya berubah menjadi model clamshell non-ikonik. Ya, siluet ini digunakan kembali pada Vespa modern hari ini.
tapi lampu indikator di atas speedometer masih terpasang rapi bekas dari seng pendahulu. Lantas bagian yang berubah lagi, mika lampu belakang. Bentuknya melekuk-lekuk, tak lagi hanya persegi panjang yang mencuat, pun panel di bawah yok yang cenderung rata. Konstruksi mesin masih sama, begitu pula kubikasi. Namun karburator berpindah dari bawah yok ke atas mesin. Jenisnya pun berbeda, menggunakan Del Ortosi ukuran 10/17 Type AB. Daya yang sanggup dikeluarkan ikut melonjak. Mesin ini memproduksi 5.5 HP dan top speed 85 kpj. Selain itu, sistem kopling multiplate juga baru, tapi masih mempertahankan transmisi 3 percepatan. Vespa 150 VBB 1960 sampai 1966, tidak lama berselang, muncullah versi facelift. Beberapa ornamen ditambahkan dan diubah. Misalnya, tepung yang dipahat sedikit berbeda. List chrome juga muncul mengikuti lekuk bodi samping dan kisi-kisi angin. Dan, lampu indikator di atas speedometer itu akhirnya menghilang. Secara teknis, hampir seluruhnya sama persis. Catatan output juga kurang lebih serupa dengan VBA. Namun, modernisasi terjadi pada transmisi. Vespa 150 pertama kalinya mendapat transmisi 4 percepatan. Jenis karburator pun ikut berubah, berukuran 20/17 Type C keran bensin dan beberapa aksesori juga dibarukan. Plus, kecepatan puncak naik ke 87 kpj. Vespa 150 Super, VBC, 1966 sampai 1967, akhirnya, lahir Vespa bertitel Super dengan kode bodi VBC. Namanya sekaligus menandai transformasi desain large frame. Siluet membulat yang ada di seri-seri sebelumnya, mulai mengalami modernisasi. Spatbor dipahat kotak, begitupun bagian tepung. Pengaruh VBB yang cukup kental, ada pada lampu utama yang tetap bundar dan mika stop lampu yang senada. Walaupun setiap sisi ditekuk lebih tegas. Mesinnya kurang lebih tetap sama, 150 cm3 2 tak. Begitu juga sistem pengapian dan suplai bahan bakarnya. Tapi, kini mesinnya sanggup menyentuh 90 kpj. Nah, teknologi yang mulai diadaptasi adalah campuran oli dan bensin yang mulai terpisah, namun belum sempurna. Nantinya, teknologi ini disempurnakan pada seri PX. Perubahan besar terjadi juga pada rodanya, terutama model pelek dan tromol. Peleknya mirip dengan model 10 inci. Sementara tromolnya membesar, 125 mm di depan dan 127 mm belakang. Rangkaian ini menghasilkan kualitas pengereman yang lebih baik. Super generasi ini masih diimpor, belum diproduksi dalam negeri seperti seri berikutnya. Vespa GTS 150 Super dan 300 Super 2008 sekarang, eranya sudah sangat berubah. Saat itu 1996, ET datang menjadi Vespa paling modern yang pernah ada. Revolusi desain benar-benar dilakukan. Transmisi otomatis CVT, mesin 4 tak, dan tampangnya futuristik di masanya. Ialah empunya LX yang lahir di 2005, sekaligus jadi ikon Vespa baru hingga kini. Nah, masa 2005 itulah bentuk bodi GTS yang Anda kenal. Sekarang, lahir. Dulu ia tak pakai mesin 150 atau 250 cm3, melainkan berjantung pacu 250 cm3 injeksi, dengan keluaran tenaga yang sangat impresif. Bodinya bongsor, keren dan mahalnya bukan main. Tapi teknologinya cukup lengkap, dengan 2 cakram di depan dan belakang. Ya, dan motor saat itu sudah bangkrut. Titel importir berpindah ke tangan perusahaan lain. Barulah pada 2008, embel-embel Super bangkit kembali.
Kala itu hanya versi 300 cm3 yang tersedia. Terbayangkan sudah berapa harga jualnya? Hanya kaum berkantong dalam yang bisa menebusnya. Tapi perlu diakui, ini Vespa paling bertenaga dan asyik yang pernah ada. Kemasan cantik juga semakin mudah membuat jatuh cinta. Seiring berjalannya waktu, diciptakanlah versi kecil 150 cm3 dan industri mereka telah pindah ke Vietnam. Ya, perakitan motor dilakukan di sana. Alhasil, baik varian 150 cm3 dan 300 cm3 memiliki harga jual yang cukup masuk akal. Momen ini juga berbarengan dengan produksi LX yang banderolnya juga jadi bersahabat. GTS Super, belum lama ini mendapat ragam pembaruan. Dari mulai lampu LED nan indah, mika stop lamp baru, serta teknologi yang lengkap pada kelasnya. Tenaga 14.4 HP dan torsi 13,6 Nm juga sanggup diproduksi mesin ini. Racikan yang sangat enak, beda dengan mesin 150 cm3 e-jet lain. Kehalusan dan responsnya menyenangkan untuk dikendarai jauh. Harganya, Rp58 juta outer Jakarta. Itulah tadi kisah perjalanan panjang Vespa Super. Memang ada beberapa motor yang tidak secara langsung meneruskan tahta. Namun secara pengembangan teknologi, mereka inilah yang menjembatani hingga Super bangkit lagi. Sejarah sepertinya bakal terus diukir oleh Piaggio, meneruskan kesuksesan motor. Nah, itulah sejarahnya Vespa Super di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bantu channel kecil ini berkembang dengan cara subscribe jika kalian berkenan, di like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka. Oke, bye bye.